Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Risma Yulia. Saya dari kelas 6C Manajemen Pendidikan Ekonomi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu materi pembelajaran kelas 10, yaitu mengenai badan usaha dalam perekonomian di Indonesia. Nah, pada video pembelajaran ini, kita akan membahas submateri mengenai yang pertama, yaitu pengertian dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. Yang kedua, bentuk-bentuk dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu keunggulan dan kelemahan dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. Pengertian badan usaha milik negara. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Bentuk-bentuk dari BUMN atau badan usaha yang pertama ada perusahaan jawatan, yang mana perusahaan jawatan adalah perusahaan negara yang kegiatan utamanya adalah melayani publik dan tidak mencari keuntungan. Contohnya saja yaitu perusahaan jasa kereta api. Yang kedua ada perusahaan umum atau perum. Perusahaan umum atau perum adalah perusahaan negara yang modal seluruhnya dimiliki negara atau berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Contohnya seperti Perum Pegadaian. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan perseroan adalah perusahaan negara yang modalnya atau sero terdiri atas saham-saham yang dimiliki oleh pemerintah atau seluruh atau sebagian yang bergerak di bidang produksi dengan tujuan mencari keuntungan atau laba. Contohnya PT Pertamina. Badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah adalah perusahaan milik pemerintah daerah yang didirikan berdasarkan peraturan daerah. Bentuk-bentuk dari badan usaha milik daerah sendiri yaitu perusahaan daerah air minum atau PDAM, perusahaan daerah angkutan kota, perusahaan rumah potong hewan, bank pembangunan daerah atau BPD, bank pasar, dan kredit kecamatan atau BKK. Usaha milik swasta adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali seseorang atau sekelompok orang. Bentuk-bentuk dari badan usaha milik swasta yang pertama ada perusahaan perseorangan, adalah suatu bentuk badan usaha yang hanya didirikan oleh seseorang yang modalnya dari seorang dan ia sendiri yang bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan mendapatkan laba atau keuntungan. Contohnya seperti toko kelontong. Yang kedua ada firma. Firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama dan masing-masing memiliki sekutu atau anggota yang memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Contohnya seperti firma pembangunan Jaya. Yang ketiga ada komanditer Penotskap atau CV. CV adalah persekutuan. Komanditer yaitu persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan usaha di mana satu atau beberapa orang sebagai sekutu yang hanya menyerahkan modal dan sekutu lainnya yang menjalankan perusahaan. Contohnya seperti CV Henry Jaya Utama. Dan yang terakhir ada perseroan terbatas atau yang kita kenal seperti PT, adalah suatu persekutuan yang memproduksi modal dengan mengeluarkan sero atau saham di mana tiap orang memiliki satu atau lebih saham serta bertanggung jawab sebesar modal yang ia keluarkan atau yang ia serahkan. Contohnya seperti PT Indofood yang memproduksi produksi Cheetos.
Keunggulan dan kelemahan BUMN dan BUMD. Keunggulan dari BUMN dan BUMD yang satu, melayani kepentingan masyarakat umum, yang kedua, menambah sumber penerimaan negara, dan yang ketiga, kepemilikan modal BUMN dan BUMD relatif besar. Adapun kelemahan BUMN dan BUMD, yang pertama yaitu ketergantungan kepada keuangan pemerintah, yang kedua, pasar monopoli yang kadang merugikan masyarakat. Keunggulan dan kelemahan dari BUMS. Keunggulan BUMS yang pertama, mendorong efisiensi dalam pengelolaan perusahaan. Yang kedua, tidak bergantung pada keuangan pemerintah atau negara. Dan tiga, menyerap banyak tenaga kerja. Yang kelemahannya itu berorientasi pada laba, menimbulkan kecenderungan persaingan tidak sehat. Dan yang ketiga, terdapat kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai badan usaha dalam perekonomian di Indonesia. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.